Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga kalian dalam keadaan sehat, ya, walafiat, dan tetap semangat terus untuk belajar. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran akidah, pelajaran Al-Qur'an hadis, ya. Yang mana pembahasan kita pada kali ini adalah tentang surat Al-Asr. Iya, silahkan kalian buka bukunya di surat Al-Asr, ya. Surat Al-Asr ini adalah surat yang, ya, pendek namun kandungannya itu sangat banyak sekali, ya. Bahkan dikisahkan bahwasannya tidaklah ada dua orang sahabat yang saling bertemu, melainkan ketika mereka hendak berpisah maka salah seorang di antara keduanya itu membacakan surat Al-Asr, ya. Saking besarnya kandungan yang ada dalam surat Al-Asr ini, ya. Oleh karena kita akan mempelajari surat ini, maka perhatikan baik-baik. Ya, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang surat Al-Asr, ya, kita baca bersama-sama terlebih dahulu surat ini, ya. Dan Pak Arif yakin kalian sudah hafal semuanya. Ya. Baik, dengarkan Pak Arif, ya, kemudian kalian ikuti, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, alhamdulillah. Setelah kalian baca, mari kita baca bersama-sama artinya di sini. Perhatikan, ya. Ayat yang pertama di sini artinya apa? Demi masa. Ya, sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman, ya, dengan benar dan mengamalkan amalan soleh, ya, dan mereka saling menasihati dalam kebenaran, ya, dan saling menasihati dalam kesabaran. Baik, setelah kita membaca surat Al-Asr, ya, maka kita akan berkenalan lebih lanjut tentang surat Al-Asr ini, ya. Coba siapa di antara kalian yang tahu arti dari surat Al-Asr? Ya, siapa? Iya, betul. Jawabannya apa? Al-Asr artinya waktu. Dan Al-Asr ini, ya, di dalam Al-Qur'an, ya, berada di dalam urutan ke-103, ya. Dan surat Al-Asr ini, ya, suratnya sangat pendek, ya, sehingga jumlah ayatnya hanya berapa? Hanya 3, ya. Tadi walaupun pendek namun kandungan yang ada dalam surat Al-Asr ini sangat agung sekali, ya. Dan Al-Asr, ya, termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah, ya. Apa itu Makkiyah? Yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ya. Secara umum, ya, surat Al-Asr ini, ya, bercerita tentang pentingnya waktu, ya, pentingnya kita menjaga waktu, dan juga tentang ciri-ciri orang yang beruntung, ya, atau ciri-ciri orang yang tidak merugi. Baik, sekarang kita mulai masuk, ya, ke dalam penjelasan dari setiap ayat dari surat Al-Asr ini, ya. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asr, ya, demi masa, ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, ya, yang mana, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk, ya, berarti itu menunjukkan akan keagungan makhluk tersebut, ya. Ini menunjukkan berarti apa? Agungnya waktu, ya, pentingnya waktu. Hendaknya kita ini apa? Menjaga waktu dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, cuman di sini juga ada permasalahan akidah, ya.
yaitu apa? Yaitu tentang masalah bersumpah ya. Walaupun di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk yaitu waktu, namun kita tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita ingin bersumpah hanya diperbolehkan dengan menyebut nama Allah ya, seperti demi Allah ya, atau dengan nama-nama yang lain, demi Ar-Rahman ya, demi Ar-Rahim ya, itu diperbolehkan. Adapun ketika kita misalkan mengucapkan demi matahari ya, demi bulan ya, maka tidak boleh ya. Kalau kita melakukan hal tersebut maka kita jatuh ke dalam kesyirikan ya. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua ya, setelah bersumpah Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan kepada kita yaitu apa? Innal insana lafi khusr ya, sesungguhnya manusia sungguh dalam keadaan merugi ya. Jadi manusia itu apa? Berada dalam keadaan yang merugi ya. Ketika dia tidak memanfaatkan waktu tersebut ya dengan baik ya. Namun setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian siapa aja sih orang-orang yang tidak merugi. Nah, di ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa aja orang-orang yang tidak merugi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman illal ladzina amanu ya, kecuali orang-orang yang beriman ya. Yaitu orang-orang ya yang benar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dia beriman kepada Allah ya, kepada kitab-kitab, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasulnya, pada hari akhir ya. Kemudian beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk ya. Kemudian setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dia apa? Wa amilus sholihat ya, dia beramal soleh. Dia buktikan keimanannya tersebut dengan melakukan amal soleh ya. Tidak hanya dia mengaku beriman ya, namun dia buktikan dengan beramal soleh ya. Oleh karenanya ya, ketika kalian ya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika kalian beriman ya, caranya seperti apa ya? Caranya kalian harus belajar yang benar ya, supaya kalian bisa tahu ya cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ya, yaitu dengan mengambil dari sumber yang benar, yaitu apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Setelah itu kalian amalkan ya, kalian buktikan dengan amal soleh ya, kalian ibadah yang baik, sholat yang baik, baca Al-Qur'an ya, berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ciri yang selanjutnya adalah ya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq ya, dan mereka saling menasihati ya dalam kebaikan ya, saling mengingatkan dalam kebaikan ya. Karena kita sebagai manusia ya, seorang yang lalai ya, sering lupa ya. Terkadang keimanan kita naik ya, sehingga semangat beribadah terkadang turun ya, sehingga malas beribadah. Nah, ketika iman kita turun, maka kita butuh nasihat dari orang lain ya, sehingga kita perlu saling menasihati ya. Nah, di masa-masa seperti ini kalau kalian kangen dengan teman kalian ya, coba telepon ya, coba SMS tanya kabar, kemudian coba saling nasihati ya. Kamu hafalannya sudah naik belum ya, sudah nambah belum ya. Kemudian diingatkan ya, kamu selalu sholat tepat waktu enggak ya, dan lain sebagainya ya. Kalian harus saling menasihati dalam kebaikan ya, karena ini adalah ciri orang yang beruntung atau orang yang tidak merugi ya. Kemudian yang keempat adalah mereka itu saling menasihati untuk tetap bersabar ya, untuk tetap bersabar ya. Kata ulama ya, sabar itu ada 3 ya. Sabar ketika menjalankan ketaatan ya, kalau kalian sholat ya, menjaga sholat kalian tepat waktu harus sabar ya. Berbakti kepada orang tua kalian harus sabar ya. Kalian menghafal Al-Quran harus sabar ya, karena itu apa? Sabar dalam ketaatan ya. Kemudian juga sabar dalam meninggalkan kemaksiatan ya. Ketika kalian meninggalkan kemaksiatan ya, misalnya kalian suka membantah orang tua, kalian harus tinggalkan tersebut dan kalian harus sabar ya. Kemudian misalnya berkata-kata kotor ya, kalian harus menahan lisan kalian dan kalian harus sabar ya. Dan dosa-dosa yang lain ya, dan ketika kalian meninggalkan maksiat tersebut kalian harus sabar. Dan yang ketiga ya, sabar dalam
ketika kalian tertimpa musibah ya. Kalau kalian misalnya tertimpa musibah apapun itu ya, misalnya kalian kehilangan uang kalian harus sabar, atau kalian ternyata jatuh dari sepeda ya, atau kalian lagi main bola ya, ternyata qadarullah kaki kalian terkilir ya, ya kan, maka kalian harus sabar ya, menerima musibah dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itulah 4 ciri orang-orang ya yang tidak merugi atau orang-orang yang beruntung. Baik, alhamdulillah selesai sudah pembahasan yang bisa Pak Arif jelaskan pada kesempatan pagi hari ini ya. Semoga penjelasan yang singkat ini bermanfaat untuk Pak Arif pribadi dan juga untuk kalian ya. Senantiasa kalian amalkan ya, ilmu yang kalian dapatkan diamalkan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung ya, tidak termasuk orang-orang yang merugi ya. Pak Arif tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.